Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tak henti-hentinya kita bersyukur sampai detik ini kita masih diberikan panjang usia, diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat-nikmat yang tidak pernah kita hitung dan tidak akan bisa untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, sampai kapanpun tidak akan bisa untuk menghitungnya. Dan pada kesempatan ini mari kita juga bermuhasabah, mengevaluasi diri, mengingat-ingat terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukurinya. Ketika kita syukur nikmat bukanlah untuk Allah. Ketika kita mengucapkan terima kasih alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala sang pemberi nikmat, itu pun bukan berarti kita memberikan sesuatu kepada Allah, tetapi syukur untuk kita, kufur nikmat pun untuk kita. Maka pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan syukur, spirit terbarukan untuk memaksimalkan kontribusi dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, syukur itu adalah menggunakan segenap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cocok, pas, sesuai, tepat menurut aturan Allah sang pemberi nikmat. Sesangsara-sengsaranya orang, sesulit-sulitnya orang, sesusah-susahnya orang, pasti ada nikmat yang ada pada dirinya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit memiliki nikmat, rakyat kelas bawah memiliki nikmat, laki-laki beri nikmat, perempuan diberikan nikmat, anak-anak diberikan nikmat, orang tua diberikan nikmat, semuanya memiliki nikmat. Terlebih-lebih kalau orang itu memiliki keleluasan harta, memiliki keutamaan jabatan, memiliki fisik yang kuat, penampilan yang hebat, semuanya itu patut disyukuri. Dalam pengungkapan rasa syukur biasanya kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apakah cukup syukur dengan ucapan alhamdulillah? Belum cukup. Karena kalau kita hanya mengucapkan alhamdulillah tapi perilakunya tidak menggambarkan kita memuji Allah, maka termasuk hamba-hamba Allah yang berbohong, hamba-hamba Allah yang tidak jujur. Tetapi mulut mengucapkan alhamdulillah
Kalau kita memiliki nikmat rezeki, maka keluarkanlah sebagai infak di jalan Allah. Ketika kita mengucapkan syukur, alhamdulillah kita diberikan ilmu, maka ilmu itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Ketika kita memiliki kekuatan, kesehatan, maka kekuatan, kesehatan, waktu luang itu digunakan untuk sebanyak-banyaknya pengabdian kita kepada Allah. Jadi ucapan alhamdulillah itu merupakan permulaan dari pengungkapan syukur, belum masuk ke dalam syukur yang sebenarnya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Luqman ayat 12, walaqad atayna luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jelas di sini hadirin yang berbahagia, bersyukur itu untuk diri kita sendiri. Dan kalau orang sudah memanjatkan syukur dengan sepenuh hati kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang pertama, menstabilkan dan memelihara kenikmatan yang telah diberikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un alim. Yang demikian itu sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nikmat seseorang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang itu yang merubahnya sendiri. Allah tetap akan memberikan kenikmatan selama orang itu tidak merubahnya dengan perubahan yang dia lakukan sendiri. Artinya kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetap dipelihara, akan tetap stabil kalau orang itu tidak kufur nikmat. Kalau orang itu tidak melupakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan itu akan tetap ada, akan tetap stabil. Maka untuk memelihara kenikmatan itu, kita harus senantiasa bersyukur kehadirat Allah. Dan janji Allah, kenikmatan itu akan kekal dalam diri kita. Yang kedua hadirin yang dimuliakan Allah, kalau orang sudah bersyukur, mendarah daging dalam jiwanya, menjadi budaya, menjadi kebiasaan, maka orang itu akan ditambah nikmatnya, tidak akan dikurangi, ditambah berlipat-lipat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum, kalau kalian semuanya bersyukur, la azidannakum, dengan ungkapan taukid yang sangat kuat, pasti yakin akan ditambah. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid, kalau kufur, tidak mensyukuri, tidak menerima, maka adab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih tak terperikan. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, maka kunci kehidupan itu adalah terletak di dalam syukur. Sejauh mana syukur kita kepada Allah, maka sejauh itu Allah akan memberikan kemuliaan tambahan nikmat kepada kita. Yang ketiga hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau orang sudah bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meridainya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratu wizra ukhra. Al-ayat.
Kalau kalian semuanya kufur, tidak mensyukuri nikmat, tidak menganggap penting akan nikmat Allah, bahkan menganggapnya kecil tak berarti, fa innallaha ghaniyyun 'ankum, Allah tidak butuh kalian. Wala yarda li ibadihil kufr, dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh, tidak ridha terhadap hamba-hambanya yang kufur. Wa in tashkuru yardahu lakum, tetapi kalau kalian bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala meridhoi kalian. Tentulah kita ingin mendapat ridho Allah. Kalau Allah ridho kepada kita, maka apapun yang kita lakukan akan menjadi rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayahnya, akan memberikan karunia-Nya kepada kita, karena Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, syukur ini tidak ada batas. Ketika kita diberikan harta kekayaan yang besar, ketika kita naik jabatan, ketika kita mendapat anugerah yang tidak didapatkan oleh orang lain, terkadang orang baru mengucapkan alhamdulillah, yang dikemas dalam sebuah bentuk acara syukuran. Sebetulnya tidak hanya itu. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya mengajarkan kepada kita bersyukur sepanjang hayat, tidak pernah berhenti. Rasulullah mengajarkan ketika kita bangun tidur apa yang didoakan oleh kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah, ahyana yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana setelah kami matikan, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya, pada Allah kembali. Ketika kita bangun tidur sudah bersyukur bahwa kita dibangkitkan kembali, dibangunkan kembali setelah tidak ada aktivitas. Tidur itu seolah-olah kematian. Tidak ada aktivitas, tidak ada kerja, tidak ada pemikiran. Bahkan yang ada, mau dibagaimanapun juga tidak bisa apa-apa. Dengan ucapan alhamdulillah ya Allah, Engkau telah hidupkan aku kembali, berarti di situ ada syukur yang masuk melalui jiwa yang terdalam, bahwa artinya kita akan melaksanakan perintah Allah, kita akan melaksanakan ketaatan kepada Allah, kita akan menggunakan kekuatan yang telah diberikan oleh Allah, kita akan menggunakan segenap karunia yang telah diberikan oleh Allah, kita akan menggunakan apa-apa yang merupakan karunia Allah kepada kita. Dengan ucapan alhamdulillah itu kita sudah merencanakan bersyukur sepanjang hayat, tidak pernah berhenti. Coba juga ketika kita selesai makan, yang diucapkan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana wa syaqana wa ja'alana minal muslimin. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan aku makan, yang telah memberikan aku kenyang. Dan di situ kita mengakui sepenuh hati bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, akan digunakan melaksanakan ibadah kepada Allah, mudah-mudahan menjadi kekuatan untuk mengabdi kepadanya, dan segala sesuatu yang kita miliki juga akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Bapak, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Rasul mengajarkan ketika kita menemukan air yang suci untuk berwudu, yang diucapkan pertama kali adalah alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menjadikan air ini suci. Berarti segala sesuatu yang kita temukan yang memberikan manfaat bagi kita, itu semua harus disyukuri. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinkanlah di situ bahwa syukur kita sebetulnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Terkadang kita berlebih-lebihan ketika diberikan sesuatu kepada manusia, maka manusia itu sampai menyembah-nyembahnya. Siang malam diingat-ingat terus pemberian orang itu, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala pemberiannya enggak pernah berhenti, kita hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala itu 5 kali. Zuhur baru ingat Allah, asar baru ingat Allah, datang waktu sholat baru ingat Allah.
ketika diam sendiri dalam keramaian tidak pernah ingat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita tidak digolongkan kepada hamba-hamba Allah yang munafik. Karena orang-orang munafik itu menyebutkan wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidak menyebut Allah, tidak ingat kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah illa qalila, kecuali sedikit saja. Mudah-mudahan hadirin yang berbahagia, kita bisa bersyukur kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Melaksanakan jabatan dengan adil adalah bersyukur, melaksanakan tugas kerja dengan sebaik-baiknya adalah berbuat adil, berbuat baik terhadap keluarga adalah adil, dan bersyukur, berbuat baik kepada orang tua lebih-lebih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum bersyukur kepada siapapun harus bersyukur dulu kepada orang tua, bahkan itu di nomor 2 posisinya setelah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bersyukur selama-lamanya sehingga kita ada dalam ridhonya dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, bersyukur itu memang sulit juga. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya. Mu'ad bin Jabal diajarkan oleh Rasulullah, wahai Mu'ad, maukah engkau aku berikan doa pada Allah agar engkau senantiasa bersyukur? Kemudian Mu'ad bin Jabal menyambutnya dengan baik dan Rasulullah mengajarkan doa itu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, ya Allah, a'inni ala dzikrika, ya Allah berikanlah kemampuan kepadaku untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, wa husni ibadatika, dan senantiasa meningkatkan ibadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan doa itu tidak lupa untuk kita panjatkan setiap saat sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berzikir, yang senantiasa bersyukur, yang senantiasa terbaik dalam ibadah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.